Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah. Saya selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Faidon Nujum Sampang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2025. NIM 06210824143. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat Allah, guna untuk memenuhi syarat uji kinerja dalam jabatan. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian untuk belajar bersama pada pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Untuk yang bertugas, Alfi, silahkan maju ke depan. Mari semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Terima kasih, Alfi. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, sekarang ibu absen dulu ya, takut ada temannya yang tidak masuk hari ini. Ahmad Ashraf Iqmal. Sakit, Bu. Sakit. Iya, Bu. Ahmad Zakaria. Ahsanal Fatih Ahabba. Alvin Effendi. Sakit, Bu. Alvin Zidna Fahira. Faisatul Asarah. Farhan Wildani. Fathur Rahman Alam Syah Yusuf. Husni Mubarak. Muhammad Wildan Azki. Muhammad Gibran Al-Farizi. Sakit. Muhammad Alvin Rizki. Hadir. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Coba
Ubay. Tentang alam semesta sebagai tanda kuasa Allah. Bagus. Ada yang masih ingat? Dalil tentang alam semesta. Coba sebutkan. Fatih. Dapat pada surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Baik. Coba sekarang Alvin bacakan surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqam fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Al-ayat. Ya, terima kasih. Selain kita belajar dalil, kita juga belajar tentang tajwid, yaitu gunnah. Ada berapakah hurufnya Una? Ada dua. Ada dua. Coba Nabila sebutkan hurufnya Una apa saja. Baik. Alhamdulillah kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan. Baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Sebelum Ibu menjelaskan secara detail, Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan iman? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, Bu. Alvin? Percaya atau yakin? Percaya atau Yakin. Coba, ada berapakah malaikat yang wajib diketahui? Ada berapa? Yang keras? Ada 10. Baik, agar kita bisa mengenal dan mengetahui malaikat-malaikat kita berserta tugasnya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ya? Siap. 1, 2, 3, 10 malaikat Allah. Jibril membawa wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Munkar dan Nakir penjaga di kubur, Raqib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. Baik anak-anak, gimana? Sudah mengenal tentang malaikat beserta tugas-tugasnya? Sudah tahu ya? Sekarang kita lanjut ke materi ya. Ibu akan menjelaskan tentang beriman kepada malaikat Allah. Sini, bisa dilihat? Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati malaikat Allah benar-benar adanya. Lanjut, di sini ada dalil beriman kepada malaikat. Coba Alvin, coba dibacakan, silakan berdiri Alvin. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Lanjut. Di sini ada nama malaikat dan tugasnya. Yang nomor 1, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul Nabi. Jadi para rasul dan para nabi itu menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Jadi rizki yang kita dapat, yang kita peroleh, yang diberikan oleh Allah itu diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada malaikat siapa? Malaikat Mikail. Yang nomor 3, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Jadi sebelum hari kiamat, malaikat Mikail itu akan meniup sangkakala. Setelah sangkakala ditiup akan terjadi apa? Kiamat. Akan terjadi kiamat kubro dan akan hancurnya dunia ini akan hancur. Yang nomor 4, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Jadi kalau ada orang yang meninggal, itu nyawanya siapa yang mencabut? Malaikat Israel. Ya. Yang nomor 5, malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia. Jadi apabila kalian berbuat baik, maka akan dicatat oleh malaikat siapa? Malaikat Raqib. Contohnya kalian sekarang sekolah belajar bersama, akan dicatat oleh malaikat Raqib. Ya. Patuh sama guru, patuh sama orang tua, akan dicatat sama malaikat Raqib. Lanjut, sekarang nomor 6. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mencuri atau bolos sekolah, maka amal kita akan dicatat oleh malaikat siapa? Malaikat Atid. Apa tugasnya malaikat Atid? Mencatat amal buruk. Bagus. Lanjut. Sekarang Mungkar dan Nakir. Ini malaikat Mungkar dan Nakir bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Ketika ada manusia meninggal, ketika ada seseorang yang meninggal masuk kubur, maka dia akan ditanyai oleh malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Nomor 9, malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Jadi kalau kalian banyak dosa, berbuat maksiat, maka ketika kalian masuk neraka akan bertemu siapa? Malaikat Malik. Bertemu dengan malaikat Malik. Nomor 10, sekarang malaikat Ridwan. Ini kebalikannya. Malaikat Ridwan di sini bertugas menjaga pintu surga. Ya, jadi kalau amal kalian baik, kalian masuk surga, maka kalian akan bertemu dengan siapa? Malaikat Ridwan. Di sini ada sifat-sifat malaikat. Di sini malaikat itu sifatnya tidak pernah menyombongkan, tidak sombong. Ya, walaupun malaikat mempunyai kelebihan, ya, kan tidak bisa dilihat. Ya, sama kita kan tidak bisa dilihat, tidak tampak kan ya? Maka malaikat itu tidak sombong. Kedua, selalu taat kepada Allah. Malaikat ini taat kepada Allah. Ya, patuh pada perintah Allah. Dan nomor 3, tidak pernah membantah perintah Allah.
Di sini ada perbedaan malaikat, jin dan manusia. Kalau malaikat di sini diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Itu perbedaannya ya. Di bawahnya malaikat di sini makhluk gaib. Jin juga sama makhluk gaib. Makhluk gaib itu apa? Tidak tampak atau tidak terlihat. Sedangkan kalau manusia di sini adalah makhluk yang tampak. Terlihat oleh apa? Oleh mata. Terlihat oleh mata, ya. Terus selanjutnya, kalau malaikat di sini selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Sedangkan jin dan manusia ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Berarti beda ya, kadang ada yang patuh, ada yang durhaka. Selanjutnya, kalau malaikat di sini tidak mempunyai nafsu. Tidak punya nafsu kalau malaikat ya. Kalau jin dan manusia mempunyai nafsu. Kalau manusia mempunyai istri atau mempunyai suami, mempunyai nafsu. Tahu ya nafsu? Tahu. Ya. Nah, di sini ada hikmah beriman kepada malaikat. Ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan keimanan manusia kepada Allah. Yang kedua, membantu jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Yang nomor tiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Tahu bertindak hati-hati? Tahu. Apa? Tidak ceroboh. Oh ya. Terus mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Hati apa? Menjauhi amal buruk, meningkatkan amal baik. Di sini ada contoh perilaku mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh sombong. Ya, kalau sombongnya kita pinter, tidak boleh sombong. Ya, memang kita orang kaya, sombongnya kita tidak boleh sombong. Dan nomor dua, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Terakhir, selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Selanjutnya, agar kita semakin semangat belajarnya, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Ya. Silahkan anak-anak untuk berdiri. Coba berdiri. Gimana? Sudah semangat? Sekarang kalau sudah selesai silakan kalian duduk kembali. Sekarang Ibu akan membuat kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan membuat kelompok. Nah, sekarang untuk ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil tugasnya. Gimana? Ada kesulitan? Gak ada bu. Bu, sudah bu. Sudah. Dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. 1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu.
2. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup. 4. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa manusia. 5. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia. 6. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 7. Malaikat Mungkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. 8. Malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia di dalam kubur. 9. Malaikat Mari bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Lanjut ke kelompok 2, silahkan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tugas kami, yaitu perbedaan antara malaikat jin dan manusia. Malaikat jin dan manusia tentunya memiliki perbedaan. Di antaranya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Manusia juga berbeda, manusia diciptakan dari tanah. Malaikat itu juga makhluk gaib, sedangkan jin juga makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang tampak atau makhluk yang terlihat. Ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hikmah beriman kepada malaikat. 1. Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami, yakni pengertian iman dan sifat-sifat malaikat. Pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. 2. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk terima kasih. Sekarang kita lanjut ke game. Ya, ada game. Di sini ada 4, ya. Jadi satu kelompok maju 2 orang, ya. Satu kelompok maju 2 orang, ya. Siapa yang cepat berarti dia yang menang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kuisnya ini siapa yang cepat dia yang menang. Sudah siap semua? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah? Sekarang berbaris dulu. Ibu koreksi dulu ya. Ibu koreksi dulu untuk kerapian, untuk mencocokkan yang benar. Ibu nilai ya, kasih nilai ya. Juara pertama jatuh pada kelompok 2. Juara kedua jatuh pada kelompok 1. Juara ketiga jatuh pada kelompok 3. Dan juara 4 jatuh pada kelompok 4.
duduknya masing-masing. Baik anak-anak, jadi pada materi ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam agar supaya dapat meyakini dan mempercayai bahwa malaikat-malaikat Allah itu merupakan makhluk Allah yang gaib, ya. Dan dengan kita mempercayai dan meyakini pada malaikat-malaikat Allah, maka gerak-gerik kita selalu terpantau olehnya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi